kita menggunakan dodos. Kemudian ada lagi ini cangkul. Ini cangkul untuk menggali tanahnya. Terus bagaimana proses pembuatan paritnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, semakin sukses dan barokah, amin. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua ya, masih seputar tentang tanaman porang. Saya ingin berbagi cerita tentang tanaman porang saya ya teman-teman. Saya ini menanam porang di bawah pohon sawit. Nah, contoh seperti ini agar porang bisa tumbuh maksimal, yaitu harus benar-benar dirawat secara maksimal. Pada beberapa hari yang lalu saya membuat konten yaitu tentang bagaimana caranya mengatasi pelepas sawit agar tidak mengenai tanaman porang. Sekarang saya ingin berbagi cerita ya dengan teman-teman bagaimana caranya supaya akar sawit ini tidak mengganggu tanaman porang. Karena banyak juga kemarin teman-teman yang bertanya, apakah tanaman porang ini tidak kalah dengan akar sawit. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi ya dengan teman-teman, yaitu cara mengatasi akar sawit supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Itu dibikin parit seperti ini ya teman-teman. Dibikin parit ke sana. Ini tujuannya untuk yang pertama, ketika kita dodos buahnya masuk ke parit. Kemudian yang kedua, untuk memutus akar sawit. Dan yang ketiga, bisa untuk nampung air ketika cuaca hujan. Contoh seperti ini ya punya saya. Ini tadi habis hujan kebetulan. Nah, jadi pas di paritnya ini dia akan tergenang air. Nah, air ini sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman porang kita, karena porang itu sangat membutuhkan air yang cukup banyak. Contoh seperti ini. Jadi paritnya akan terisi air ketika hujan. Nah, kemudian bagaimana cara saya menggali paritnya atau membuat paritnya? Kebetulan ini di sini ada adik saya yang sedang membantu untuk pembuatan paritnya. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman akar sawit yang sudah diputus. Contohnya seperti ini. Nah, ini di paritnya ya, bisa kita lihat sendiri sangat banyak akar sawitnya. Nah, akar sawit ini kalau tidak diputus, ini sangat mengganggu pertumbuhan porang itu sendiri. Jadi nanti dia akan menyerap nutrisi atau pupuk yang kita berikan kepada porang jika akarnya ini tidak diputus. Nah, ini banyak sekali ya akar-akarnya. Nah, ini kedalamannya kurang lebih sekitar 30 cm, ini sudah habis akarnya ya, sudah putus semua. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat parit yaitu seperti ini. Kita menggunakan dodos. Kemudian ada lagi ini cangkul. Ini cangkul untuk menggali tanahnya. Terus bagaimana proses pembuatan paritnya? Boleh ditunjukkan Pak Rohim. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, didodos dulu tanahnya seperti ini biar akarnya putus. Nah, setelah akarnya putus, kemudian digali menggunakan cangkul. Ayo tunjukkan Pak Rohim bagaimana cara
memutus akar sawit supaya tidak mengganggu tanaman porang. Nah, seperti itu. Jadi diputus dulu akarnya, kemudian kita cangkul. Nah, tanahnya bisa untuk nimbun pematang pada porang. Nah, seperti ini proses pembuatan siring untuk memutus akar sawit dan juga sekaligus untuk menimbun pematang dari porang. Memang butuh perjuangan yang ekstra ya teman-teman, karena kendalanya kita nanam porang di kebun sawit yaitu yang pertama dari pelepahnya, kemudian buah sawit jangan sampai menjatuhi porang, kemudian yang ketiga yaitu harus akar sawitnya harus diputus karena nanti akan mengganggu pertumbuhan porang itu sendiri. Nah, seperti itu caranya. Ya memang harus sedikit rekoso ya teman-teman. Perjuangannya agak ekstra, tapi nggak apa-apa demi tanaman kita supaya sehat dan tumbuh maksimal. Walaupun di perkebunan sawit kita masih bisa menanam porang. Nah, tinggal tanahnya nanti dinaikkan. Kebetulan ini habis hujan ya teman-teman, jadi agak kelet, tanahnya lengket. Kalau pas terang kayak kemarin mudah kita menaikkan tanahnya. Ini agak berair, tadi habis hujan kebetulan. Nah, seperti ini airnya ya. Jadi di parit ini bisa untuk nampung air nanti yang akan diserap oleh tanaman porang kita. Oke, tetap semangat kawan. Jangan khawatir, untuk tanam porang di mana saja bisa. Contohnya ini punya saya, di bawah kebun sawit pun bisa. Nih, pertumbuhannya tidak kalah dengan yang di lahan-lahan yang kosong tanpa ada tanaman lain. Jadi porang ini tidak mengganggu tanaman pokok. Oke, salam sukses untuk petani porang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.